Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Indonesia terletak di persimpangan tiga lempeng benua. Ketiganya bertemu di sini, menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibatnya, lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak ke atas, membentuk paparan-paparan yang luas dan beberapa pegunungan yang sangat tinggi. Seluruh wilayah ini sangat rentan terhadap gempa hebat dan letusan gunung api dahsyat yang kerap mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini terlihat dari beberapa catatan geologis. Gempa dan tsunami mengerikan yang dialami Aceh belum lama ini hanyalah episode terakhir dari seluruh rangkaian peristiwa panjang dalam masa prasejarah dan sejarah. Dan video berikut ini akan membahas tentang peradaban awal di Kepulauan Nusantara yang terdiri dari sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Nusantara. Namun sebelum itu kami mohon dukungannya sahabat-sahabat dengan menekan tombol like, komen dan subscribe channel ini sebagai salah satu pendorong semangat kami untuk membuat video-video berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kamu ketahui lebih dalam yang dimaksud zaman praaksara. Praaksara adalah istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 M. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 SM. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Situs prasejarah yang terkenal di Indonesia. Di antaranya adalah situs Sangiran di Jawa Tengah. Situs Sangiran adalah situs tempat ditemukannya fosil manusia prasejarah Homo erectus. Selain itu, terdapat situs Trinil di Jawa Timur. Di situs ini ditemukan atap tengkorak dan beberapa tulang paha Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois. Kehidupan dalam peradaban prasejarah dapat kita lihat dalam beberapa tahap yang masing-masing memiliki corak tersendiri. Penjelasan mengenai tahapan dan corak kehidupan masyarakat pada masa prasejarah itu akan diuraikan. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau. Tentunya sejarah dan proses awal terbentuknya Kepulauan Indonesia sangatlah panjang. Apalagi ada beberapa teori yang mengemukakan tentang proses terbentuknya pulau-pulau di wilayah Indonesia. Secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi, seperti penunjaman lempeng Samudera Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Kali ini kamu belajar sejarah sebagai cabang keilmuan. Pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah, yang kiranya juga tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar, Big Bang, yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan. Misalnya ilmuwan besar Inggris, Stephen Hawking.
Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron dan elektron, yang bertebaran ke seluruh arah. Selanjutnya proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol, seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Pertama yaitu Azoikum Yunani. A sama dengan tidak, Zoon sama dengan hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Kedua yaitu Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Ketiga yaitu Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia, menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Keempat yaitu Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Adapun sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terjadi di masa Mesozoikum atau 65 juta tahun yang lalu. Saat itu kondisi geografis masih merupakan samudera yang luas. Namun terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempengan-lempengan Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik bergerak. Akibat adanya pergerakan tersebut, benua Eurasia menjadi terpecah-pecah menjadi pulau yang terpisah satu sama lainnya. Sebagian bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat dan Pulau Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia di mana bagian utaranya bergerak membentuk Pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Kalimantan dan Jawa dipisahkan laut dangkal yang terjadi akibat proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Saat itu juga, Pulau Sulawesi sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Letak Kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain. Dari sekian banyak penelitian terhadap flora dan fauna tersebut yang paling terkenal di antaranya adalah penelitian Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam 2 wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wallacea yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis itulah yang kemudian kita kenal dengan garis Wallacea. Keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman kuarter sekitar 600.000 tahun lalu atau disebut juga zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap. Ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Jika ukuran panas bumi turun gratis maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut zaman glasial. Sebaliknya jika ukuran panas naik, maka es akan mencair, dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglasial. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman Diluvium Pleistosen.
Hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia, yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya termasuk manusia. Sedangkan zaman aluvium Holosen berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia. Meskipun dalam taraf yang sangat sederhana baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Namun demikian dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya. Secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan. Beruntung kita bangsa Indonesia memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba beserta hasil-hasil kebudayaannya. Sehingga sejak akhir abad ke-19 para ilmuwan tertarik untuk melakukan kajian di negeri kita. Demikian penjelasan mengenai peradaban awal Indonesia. Apakah ada teori yang sahabat yakini? Uraian teori di atas tentu berdasarkan data, bukti, dan penelitian-penelitian yang sangat banyak. Dan yang namanya penelitian akan terbuka terhadap kritik dan saran selama itu bersifat ilmiah pula.